Hai teman-teman, hari ini aku sedang berada di kecantikan alam, keindahan alam. Enak banget ya pemandangannya, mempesona, udaranya juga sejuk-sejuk gimana gitu walaupun ada matahari. Aku sekarang sedang berada di Cipanas, tepatnya di ring climbing, yang tanamannya cakep-cakep. Yuk kita lihat yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Pak, boleh dilanjutkan. Nah, ini adalah Kang Hendra. Salaman lagi. Kang Hendra adalah pemilik dari ring climbing. Iya. Lokasinya di Cipanas. Cipanas, Jawa Barat. Jawa Barat. Di sini banyak apa sih Kang? Kuping gajah. Kuping gajah Banyak tentunya. kuping gajah di Sorry, sini kuping tentunya. Nah, Kang, kemarin kan aku baru ngambil yang namanya Rose. Iya. Atau Ring of Spades. Ring of Spades. Kenapa Akang memberikan itu nama pasar ya? Iya, nama Jadi pasar. itu adalah nama pasar ya teman-teman ya. Ring of Spades atau Ring of Spades. Kenapa Akang kasih nama Ring of Spades? Karena itu tadinya saya beli kecil ya, Bu. Cuman saya cek ke sana sini itu nggak ada ID-nya ID-nya. nggak ada. Saya kasih nama karena saya udah silang, saya kasih nama saya sendiri. Si ring ini Iya. ya. Jadi Akang itu dulunya punya tanaman kecil, Iya. dapat dari kecil itu noid, Noid. alias no ID. Terus disilangkan sama Iya. Akang, disilang-silangkan. Boleh aku lihat Kang? Ya, si ROS-nya, Variannya banyak sih. Ring of Spades, kita lihat dulu yang besar dulu. Yang ini yang gedenya ini. Ini udah saya split jadi. Nah, jadi ini adalah Ring of Spades atau Rose, Merah dia. ROS. Jadi dia punya merah di sini ya, stabil. Ini daun satu stabil, daun keduanya stabil, daun ketiganya stabil ya merahnya ya. Iya. Kita lihat batangnya. Kita lihat petiolnya. Marunnya parah, gelap banget. Nah, jadi si noid itu Akang silangin sama apa? Dia silping jadi sendiri. Oh, jadi dia sama dia. Iya. Jadi lendirnya dari dia disilangkan lagi dengan serbuknya dia. Iya. Oke, itu berarti induknya ya? Iya. Itu induknya cuma satu. Satu. Tapi Kang, dia itu Akang selfing lagi. Enggak. Perbanyakannya Akang selfing lagi yang kecil-kecil ini. Enggak, dia maksudnya gak di setting lagi, dia jadi sendiri dari lendir dia sama apa serbuk Serbuknya. dia, terus udah jadi biji, variannya jadi banyak, Bu. Oke, berarti selfing dong jatuhnya. Iya. Kan dia apa namanya tongkolnya dia, si lendirnya ini Iya. disilangkan sama serbuknya Iya. dia. Jadi dari hasil selfing ini mendapatkan beberapa varian. Iya. Jadi karakternya itu berbeda-beda karena dari biji itu. Iya. Jadi kita lihat yang mana Kang? Kayak ini. Ini dari dia hasil biji dia. Ini bentukannya lebih kayak 40 atau Iya. papi gitu ya? Iya, bentukannya ya. Nah, kalau yang ini dia lebih kayak Ada kristalinumnya kan? yes. Dan ini merah ya? Iya, merah. Ini gelap dan merah. Ini daunnya cakep. Banyak sih variannya. Velvet ya? Velvet. Yang berbentuk forgeti juga ada. Oh, Ada. variannya jadi kemana-mana si Kemana-mana. biji-biji ini ya? Iya, ada yang forgettingnya jadi kayak ini. Ini forgettingnya ini. Oh, ini masih si Iya. ROS juga? Iya, Oh, jadi memang kalau dari hasil biji ini memang variannya itu bisa mungkin dari satu tongkol itu berbiji 100, mungkin variannya bisa 100 itu iya beda-beda. bisa. Kan? Iya, kayak ini. Ini kan karakternya udah beda lagi tuh. Ini cakep nih. Ini cakep, dia punya red sinus. Dan daunnya dia lebih gelap. Oh, ini juga gelap. Variannya banyak. Oke. Nah, kayak ini variannya juga, Bu, ini. Oh. Jadi variannya nggak cuma 1, 2, 3, 4, tapi Iya. memang setiap biji beda-beda larinya ya? Cuman yang saya jual itu yang karakter ngikut ke ibunya. Ke ibunya. Kalau yang karakternya nggak ikut ke ibunya? Saya nggak kasih nama Rose. Ya udah tetap aja hybrid gitu, hybrid oke. dari Rose. Oh, oke. Jadi kalau misalnya yang karakternya mirip seperti si ibunya, Iya. dikasih nama tetap Ring of Iya. Ring of Spades. Spades. Kalau yang lari kayak yang tadi kayak mirip Forgetti tetap dibilangnya hybrid Iya. dari
ROS. Iya, gitu. Dapat. Banyak variannya Bu. Contoh yang itu tuh. Ini lebih apa? Lebih ke maaf ya. Ini. Nah, ini lucu. Ini. Kalau ini dia masuknya apa? Hybrid? Iya, mutasi saya kasih. Oh, mutasi. Iya, Mutasi mutasinya. dari Ross. Oke. Mana lagi Kang yang karakternya aneh bin ajaib? Ini sama. Oh, ini dia juga. Iya, dia juga. Daunnya banyak banget tapi ya? Banyak. Jadi banyak. Ini juga dia ya? Iya. Secara si kupingnya gitu ya? Mm-mm. Kayak overlap gitu ya, tabrakan. Cuman dari versinya itu karakternya beda-beda. Cuman nggak banyak Bu. Kayak yang ikut ini ada 3 atau 4 pot. Kayak yang Forgetty, yang ikut ke Forgetty ada 4 pot Nah, gitu yang jadinya. jadi kalau aku tangkap kan, kalau misalnya kayak gitu, kesulitan dari penyilang ini adalah ketika mereka menyilangkan atau shelving si produknya ini. Terus apabila mendapatkan varian yang bagus, artinya misalnya Akang dapat yang cakep banget gitu ya, 3 misalnya atau 4 varian yang cakep banget. Nah, kalau misalnya ada yang naksir gitu-gitu pasti nggak akan dilepas karena kan cuma punya 4 ini kan, masing-masing varian cuma punya 4. Artinya Akang harus mengulang lagi kan? Iya. Mengulang lagi, mengindukkan dia lagi. Ya, contohnya ini Bu. Saya sengaja ini saya gak jual. Saya pengen pengen dibesarkan, pengen diindukin buat silangan lagi. Buat disilangin lagi. Jadi memang butuh waktunya lama banget. Iya, bener. Makan waktu kira-kira berapa lama sih Kang kalau misalnya ini hasil yang dia mutasi seperti ini? Berarti varian yang keluar kan cuma 1 nih dari si ROS itu. Akang mau indukin lagi kira-kira ya. Kurang lebih sekitar biasanya 2 tahun 3 tahunan lah. Ini contohnya ini ukuran segini Bu, ini udah setahun 3 bulan. Dari penyemaian saya. Lama amat ya. Iya. Berarti kalau penyilang-penyilang ini sabarnya tingkat dewa mungkin ya. Harus banyak sabar. Benar. Ya. Harus banyak-banyak pengajian ya. Puasa dulu Bu. Puasanya lama. Puasanya lama. Kira-kira Akang nanti akan Akang silangkan dengan apa itu? Belum kepikiran. Nantilah udah kelihatan daun maturnya udah bener-bener kelihatan. Cocoknya sama yang mana, saya mau bikin kayak gimana. Insya Allah lah cari induk yang lain atau polen yang lain untuk penyilangan dia. Nah, aku mau nanya Kang, kalau misalnya Akang dia udah besar nih, udah kelihatan kan optimal karakternya si tanaman ini, si jenis yang varian yang ini. Terus Akang udah punya hayalan nih, kayaknya kalau misalnya gue yang ini cakep, tapi Akang nggak punya lawannya. Nah, solusinya apa? Paling beli Bu. Beli, meskipun ngecek dana gede juga. Nah, ini kira-kira yang si varian baru ini, yang varian mutasi ini, rencananya akan menjadi mothernya atau akan diambil ini kan si ROS yang mutasi. Rencananya nih kalau misalnya nanti mau disilangkan, dia udah kelihatan karakter optimalnya dia. Kira-kira Akang mau ngambil dia sebagai mothernya, sebagai ibunya, atau jadi ambil serbuknya? Saya bikin 2 aja. Oh, dibulak-balik. Jadi mana nanti kualitas yang keluarnya yang terbaik baru itu saya amanin gitu. Akang udah berapa lama sih main tanaman, nyilangin tanaman ini? Kalau sekarang ini sih masih baru untuk penyilangan, makanya saya udah mulai silang. Tapi kalau yang ini udah 2 tahun yang ke belakang, dari kecil saya itu, ini penyilangan yang pertama saya, yang rasa 2 tahun. Ya. 2 tahun. Dari perawatan itu, dari beli itu udah 3 tahun. Dewasa saya silang itu kesini udah sampai setahun lebih lah, setahun setengahan. Baru saya siap jual, kemarin sebagian sudah saya kejual. Kalau boleh tahu ceritanya Akang dulu bisa dapetin si Noid ini, Noid dari Ross ini, itu apakah memang lagi jalan ketemu yang menurut Akang cakep, Akang beli? Apa memang udah niat, aduh aku pengen nyilang nih kayaknya? Enggak ada niat sama sekali. Kan dulu lagi rame-ramenya Philo. Philo saya lagi pandemi mainnya cari Philo, jenis-jenis Philo. Karena dari dulu basicnya ada anthurium juga, suka ke anthurium, ada lihat anthurium bagus, saya coba tanya harga, cocok saya ambil.
Saya rawat gede, ternyata karakternya bagus, coba aja saya belajar nyilang, ternyata ini gitu jadinya. Oh gitu. Jadi sebenarnya faktor ketidaksengajaan Iya. pada saat hunting si Iya. pilu-piluan Iya, benar. nemu si kuping gajah. Benar-benar Gitu. Jadi walaupun pada saat itu hitsnya lebih ke hits si philodendron, iya. tapi kita pada ngeliat, oh ini kayaknya oke nih. iya Langsung benar. Samber. Gitu. Karena dari dulu suka juga anthurium gitu, Bu. Iya, karena gini ya, sekarang ini kan memang mungkin dibandingkan dengan philodendron untuk jenis anthurium kan lebih naik ya. Iya, lebih, lagi dicari orang banget Dicari nih banget. anthurium, baik internasional lah ya, lokal sama luar gitu loh. Berarti kita juga jangan ini juga kalau nemu sesuatu yang aneh gitu ya di luar anthurium juga, kalau ada yang aneh, Bener. cakep, harga sesuai, sikat. Sikat itu. Gitu. Karena nanti kita nggak tahu musimnya kan. Bener, nggak sih? bener, Namanya bener. tanaman ini kan kadang-kadang Bener. musim ini. Asli Nah, itu. kalau Akang sendiri kan di sini bisa aku lihat kayak kandangnya kuping gajah nih, lebih banyak si anthuriuman. Memang Akang spesialis di kuping gajah atau Akang mengikuti arah angin? Enggak. Angin ke barat, Enggak, angin ke timur, kayak layang-layang gitu loh, kayak alay, anak layang-layang. Masih dulu juga meskipun main philo, saya untuk jualan itu untuk biaya dapur lah. Iya. Saya main jualnya Untuk api kompor terus Iya, nyala. api kompor terus nyala itu philo jualan. Tapi anthurium saya pertahanin. Oke, Pertahanin jadi saya. memang itu adalah salah satu ya untuk menghidupi tadi si Iya. api kompor terus Iya, menyala benar. itu. Jadi memang ada yang harus berputar untuk hidup sehari-hari. Iya, Bu. Sementara ini adalah sebenarnya hobi dan Hobi. passionnya mungkin ke kuping gajah Iya. ya, sama seperti saya. Mudah-mudahan sih apapun yang terjadi aku akan tetap cinta dengan kuping gajah. Kang, Iya. kalau misalnya gini, aku mau nanya, kan banyak orang nih kebingungan ya mengenai ID dari kuping gajah, Iya. bener kan? Mhm. Karena aku pernah waktu itu meliput di Salatiga, Pak Lila ya namanya, Pak Lila ini adalah dosen dari salah satu perguruan tinggi di Salatiga, dan memang keilmuannya itu tentang tanaman hias, gitu ya. Memang secara anthurium ini susah banget untuk peng-ID-an. Ya, untuk peng-ID-an itu susah banget. Jadi sehingga banyak juga terjadi mungkin ketidakmengertian, ketidakpahaman, ketidakmau belajaran, akhirnya jadi makin simpang siur. Bener kan? Karena tadi kita pelajari juga dari si Ros ini, ternyata kan awalnya dia noid, terus akhirnya dia di selfing, terus akhirnya karena tidak dicari kan, Akang berarti carinya gimana caranya? Cari ID-nya emang nggak ada nih. Nggak ada. Googling. Nggak ada, cuman saya cek ke lihat-lihat postingan orang, Bu. Kok ini yang Karakter posting seperti ini karakternya itu nggak ada gitu, nggak ada. Saya tanya ke yang lain, nggak tahu ID, tanya ke yang ini nggak tahu ID. Cuman lihat tekstur daun sama itunya lebih deket sama SOP ya, Bu. Kayak sinusnya gitu. Iya. Makanya saya pas-pasan udah jadi, saya semai gitu, udah jadi, saya coba kasih nama saya depannya. Oke, gitu. berarti di sini kita tekankan bahwa penamaan of spades. Iya. Iya kan, of spades ini bukan mengikuti ace of spades atau king of spades. Iya. Tapi karena memang karakternya itu mirip-mirip seperti sea of spades. Iya. Spades itu adalah Scope. bentuknya seperti scope ya. Cuman karena memang inilah temuan dari kita bilangnya temuan Iya, ya, benar iya. nggak? Bukan silangan Bukan, awalnya, iya. tapi temuan yang noid ditemukan oleh Kang Hendra sehingga diberi nama ring. Iya. Sesuai dengan nama dari kepemilikan greenhouse-nya Kang Hendra. Seperti itu. Nah, kalau menurut aku sih benar, Kang. Daripada Akang bilang ini ace of spades. Iya. Itu kan padahal bukan ace of spades, lebih baik ya. Ini kan kita bahas sekarang ini kan, inilah noid tapi saya selfing. Terus karena hasilnya seperti ini saya kasih nama saya sendiri. Tapi itu namanya memang bukan nama resmi, tapi hanya nama dagang. Iya, benar. Nama untuk di pasar supaya orang kenal. Iya. Gitu aja teman-teman, karena terjadi kericuhan juga sih sebenarnya. Kayak misalnya aku dapat informasi dari teman aku yang dari luar ya mengenai DF. DF itu buat orang Indonesia katanya dark form. Memang benar sih, dark form Iya. itu kalau disingkat DF, Iya, ya kan, benar. kalau disingkat DF. Tapi ternyata katanya, aku juga kurang tahu ya. Tapi aku dapat info dari teman aku yang di luar, DF itu adalah nama penyilang dari Amerika. Gitu. Jadi ada nama orang, mungkin kayak HU ya. Iya.
Iya kan? Kayak punya Pak Haji Kayak ya. HU. Jadi Iya. kalau misalnya orang luar kan nama internasionalnya dia itu King of Spades. Iya. Orang luar mungkin nggak tahu HU. Cuman kan orang sini banyak bilangnya HU, Iya. HU gitu lah. Dan penyilangnya lebih ke merek lokal sebenarnya HU itu. Benar. King of Spades-nya adalah merek internasional. Iya, benar. Karena orang masih banyak bingung loh, Kang. Kalau misalnya aku kan aku juga jualan kan ya. Terus kalau misalnya aku bilang ini King of Spades ya, loh itu bukan HU Kak. Ya HU itu adalah King of Spades gitu. Jadi King of Spades itu adalah nama internasionalnya, HU itu adalah nama Penemu ya. nama penemunya Penemu. yang orang Indonesia kan gampangnya aja. King of Spades itu agak ribet sih penyebutannya, apalagi buat orang Sunda. Iya. Coba sebut. King of Spades. Apa ya orang Sunda ya? Orang Sunda tuh pasti ngebilangnya King of Spades atau Sunda kan suka P dibilang F, Iya, F dibilang benar. P gitu-gitu lah, penyebutannya emang agak susah. Kalau lidah orang Indonesia seperti itu, jadi gampangnya aja HU. Benar nggak? Benar. Lebih gampang HU udah. Ini juga nanti juga bisa kan? Bisa jadi Cross. RC atau ya? Iya. Iya benar. Iya. Ring climbing. Iya, benar. Jadi yang gampang-gampangnya aja, Gampang-gampang, tapi simple. kita iniin lagi ya bahwa ini bukan nama resmi. Takutnya nanti kita diklaim nih sama memang badan yang khusus untuk pemberian nama. Iya. Ya, kita diklaim, tapi ini diberikan hanya untuk nama dagang atau nama pasar. Iya, benar. Bu. Supaya tahu bahwa penyilangnya adalah ini. Iya. Itu gitu loh. Benar. Iya kan? Benar. Karena bisa jadi aja kalau misalnya kayak apa ya, kayak aku misalnya nyilangin apa mirip-mirip, ntar aku bilang ROS atau Iya. Ring of Spades, padahal bukan itu. Karena namanya tanaman kayak tadi Akang bilang, Iya. dari hasil si ros ini banyak banget ternyata variannya. Asli. Gitu, ada yang mirip-mirip gua akuin karena mungkin ros ini bakal tinggi, Iya. bakal hits, kondiang ya kan, ternama. Amin. Terus amin. Jadi aku ikut-ikutan untuk mengejar market aku. Ya, benar, Itu benar. tidak Tidak baik. Tidak baik. Tidak baik itu. Itu dong. Dosa. Itu dong. Where? Dong. Gitu teman-teman. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau aku banyak bacot, mungkin orang bilangnya ya, tapi memang ini harus kita pelajari. Iya, benar. Jadi kayak misalnya Penting gitu. penaman-penaman segala macam itu only nama pasar. Untuk pasar tahu bahwa oke. Aku mau ngecek nih, kayak kemarin aku sempat ngambil 2 ya. Iya, Aku sempat ngambil 2 Ring of Spades. Yang satu buat konsumen aku, Iya. langganan aku. Aku bilang, Kak ini udah cakep. Sisa ini udah dipilihin sama Kang Hendranya. Kakak mau yang mana? Tapi aku udah milih duluan sih, karena aku lebih suka memang karakter yang gitu. Tapi kan dua-duanya emang cakep, bener Cakep kan? asli. Jadi enaknya tuh gitu. Kalau misalnya kita beli langsung ke yang punya. Benar. Jadi kalau misalnya dia bohong, dia ngadi-ngadi, langsung kita WhatsApp aja dia rame-rame. Benar. Bener nggak? Diserang. Nah gitu kalau misalnya kita beli yang nggak jelas gitu ya, ya itu pertanggungjawabannya tidak bisa diminta. Pinta bener asli. Gitu. Kalau kayak gini kan, Kang kok aku beli Ring of Spades tapi kok beda sama punya Ina ya? Karena sudah jelas memang variannya memang banyak. Iya. Tinggal tergantung selera maunya seperti apa. Iya, benar. Karena kan balik lagi ke selera kan, ada mungkin yang sukanya panjang, Iya. yang model-model 40 lie gitu kan, ada yang sukanya gendut, Iya. kan balik lagi ke selera. Seperti itu, kayak misalnya ada orang yang sukanya DF, dark form, Iya, maksudnya bukan benar. DF yang Amerika ya, Bukan. dark form. Ada yang sukanya mungkin yang aduh aku sukanya yang agak-agak cerah, manja gitu kan. benar. Kan beda-beda, ada yang sukanya golden, ada yang nggak suka golden Iya, gitu. iya. Jadi Nah, selera orang itu kan betul, beda-beda betul. loh. Kang, di sini aku lihat kuping gajah Akang ini banyak yang berwarna gelap. Apakah faktor dari iklim di Cipanas ini? Bisa jadi, Bu. Bisa jadi atau itu sudah pasti? Pasti karena kalau suhunya dingin biasanya hitam, Bu. Dia kalau untuk cuaca dingin, arti kan kita ini tinggi, MDPL, bahasa itu tinggi ya, Iya. MDPL, MDPL panjangannya, nah teing, apa MDPL panjangannya? Meter di atas permukaan laut. Apa? Meter di atas permukaan laut. Meter di atas permukaan laut. Anak gue kayaknya lebih paham dari gue. Pokoknya kita tuh MDPL-nya tinggi. Iya. Nah, kalau misalnya biasanya Kang, kalau untuk MDPL tinggi atau kita di dataran tinggi, dia itu bagusnya di karakter atau di warna? Kayaknya dua-duanya, Bu. Kalau Dua-duanya. menurut rawatan saya sini. Kita lihat ada salah satu contoh. Punya Contoh? siapa? Punya Kamu pasti nonton. Kita mau gosipin kamu. ini, Bu. Punya Kang Uya. Nah, Silangan dari Kang Uya ini cakep banget. Ini adalah silangan dari Auya, Wittenzorg Flora. Ini ditaruh di sini. Iya. Disimpan di Cipanas. Panas. Udah punya Kang lah berarti ya. Udah diadopsi sama Kang Hendra.
tadi pas aku lihat ini kenapa beda sama yang di Bogor ya? Gitu. Jadi itu yang aku tanya tadi, Kang, ini karena faktor udara di sini ya? Dia dingin dan matahari ada. Matahari ada. Cuman dia kan emang apa ya di sini ya? Sejuk ya? Sejuk, ya. Dia meskipun musim panas juga di sini suhunya kalau siang hari itu adem. Apalagi kan saya nggak pakai plastik ya. Ini langsung hujan turun. Langsung ini. kena hujan ya Iya. berarti ya. Sama penempatan aku di rumah juga sama. Langsung Tetap kena hujan. pakai apa namanya ini? Siapa sih namanya? Planet, Planet. ya. Tapi tetap tidak pakai plastik. Jadi dia hujan-kehujanan, Ya. matahari juga tembus tapi tidak langsung. Iya, cuman intinya kita perawatannya harus maksimal, Bu. Kalau udah hujan tetap saya Nah, besoknya. coba cerita dulu itu perawatan aku soalnya hujan-hujan nih. kalau biasanya kalau saya udah hujan, Bu, saya disiram lagi daunnya. Pakai air keran atau jangan air hujan lagi tapi air keran gitu, oke. siram lagi. Iya, aku dapat ilmu itu waktu itu dari siapa aku lupa. Memang walaupun dia kena hujan kan sekarang Ya. kita tingkat curah hujan lagi tinggi nih. Benar, Bu, Tapi asli. tetap kita siram juga karena katanya untuk mengurangi si kadar asamnya. Iya, benar. Supaya benar. dia tidak rusak daunnya. Dan jangan lupa itu sebulan 2 kali itu saya ganti metan lagi bilang. bukan ganti metan, saya semprot obat juga. Obatnya apa? Saya pakai obat sayuran sih, Bu. Obat sayuran. Kayak detin, antrakol gitu. Oh, Gitu. oke. Gak neko-neko saya obatnya. Fungisida. Ya, fungisida gitu. Oh, oke. Nih, cakep kan? Nah, ini karena mereka berada di suhu dataran tinggi. Iya. Tapi bentar dulu, sabar. Tapi jangan kecil hati buat teman-teman yang berada di dataran lebih rendah. Seperti aku kan juga dataran walaupun di Bogor ya, tapi aku Bogornya Bogor Cekung. Karena Contohnya panas. agak gelap ini. Nah, kalau yang ini adalah King of Spades Golden, Iya, KU Golden. iya. Tapi warnanya di sini tidak cerah. Kuningnya kurang ya, Bu? Iya, dia lebih ke hijau ya, lebih ke hijau. Kalau yang di Bogor kan kuningnya begini cerah lah ya, Bangetnya. kuningnya cerah gitu Kayak loh. gini lah. Kuningnya gini. Kenapa di sini bisa lebih tua warnanya? Mungkin faktor itu cuaca, Bu. Oh, karena kalau Faktor misalnya cuaca. berarti yang bercolor itu di sini kurang cocok. Kurang kayaknya, Bu. Tapi Kurang. tidak semua kan, Tidak karena semua. kan kalau kayak jenis-jenis pilo malah di Bandung Ya, cakep lebih bagus ya, variegatanya. benar-benar. Tuh, oke. Kang, dia naon, Kang? Itu no ID juga, Bu. Ini no ID. Nah, Iya. aku mau tanya ini. Kenapa daun ini warnanya agak-agak ini variegata bukan? Kayaknya bukan. Kalau variegata harus stabil. Oh, kita intip dulu. Mari kita intip bersama. Bukan, Bu. Bukan ya, oke. Kalau iya nanti akan terjadi nego-nego cantik. Kang, aku mau tanya ini, Kang. Ini kan warnanya hijaunya hijau cerah udah kayak masuk ke golden. Iya. Iya kan, tapi nggak rusak ya. Ini kayak masuk ke golden. Kunaon? Iya, daun baru jadi begini hidung. Ini pertamanya awal mulanya di tempat teman saya di Bekasi. Bekeso. Ya, di Mas Adit. Heeh. Di Mas Adit. Awal mulanya itu golden, Bu. Golden daunnya. Emang asal muasalnya golden. Kuning. Ini semua kuning. Saya rawat, saya ganti metan di sini, saya rawat. Ini kalau kurang lebih udah 2 bulan lah, dua bulan lebih. Barulah jadi daun di tempat saya, jadi hitam. Oh, jadi DF. Iya. DF dari. Jadi gelap gini. Oh, gitu ya. Jadi tapi sebenarnya dia golden. Iya, kalau di tempat panas itu golden. Makanya saya Oh. kepincut pertama lihat itu loh, kok golden ini papi golden. Jarang kan gitu papi golden. Makanya saya ambil, ternyata pindah ke sini karakternya emang larinya emang gelap mungkin gitu. Suhu bisa Mempengaruhi Mempengaruhi banget Tapi sih. kayak aku pernah ngobrol sama Kang Tono, Kang Tono Bandung. Kata Kang Tono sih kan di Bandung juga mungkin lebih dingin dari sini ya Parungpong ya. kurang lebih kayaknya iya ya. Dinginan dia. Karena dia lebih dekat Aku sama kalau siang bukit-bukit nggak gitu ya. kuat juga begini, pakai jaket. Tapi kalau kebanyakan ngomong tetap buka jaket. Hot soalnya perbincangan kami hot. Panas. Perbincangan kami panas kalau udah ngomongin tanaman. Jadi kalau kata Kang Tono, kalau untuk kan Kang Tono itu banyak banget VCI kan. Iya. Nah VCI Kang Tono itu katanya kalau misalnya di tempat panas, di tempat dataran rendah, dia rempel lebih bagus. Secara karakter dia lebih bagus, tapi memang warna lebih pucat. Nah warna lebih cakep memang di tempat Dingin. tinggi, tempat dingin. Gitu. Jadi jangan kecil hati buat teman-teman, tinggal kita akalin aja. Misalnya paranetnya
berapa persen Iya. gitu kan. Kan sekarang ada yang pakai apa? Pakai rak-rakan terus pakai lampu glowing, pakai grow light, pakai uap gitu. Tapi kalau aku bilang sih grow light itu lebih, kalau menurut aku ya, kalau menurut aku, karena kan aku dapet ilmu di luar, naruh di luar, ujian-ujianan segala macam itu dari Pak Haji Ulih dan Pak Arif. Adiknya Pak Haji Ulih sama Akang juga ternyata kan sama diujian-ujianin juga kan. Nah, kalau analisa aku sih, grow light itu sebenarnya dibutuhkan karena keterbatasan lahan. Iya. Kalau menurut aku. Jadi misalnya orang yang tinggal di apartemen, di kota-kota besar kan memang rumah udah susah. Rumah di tanah ya, Iya, landing tanah tuh udah susah. Mungkin di apartemen yang tempatnya space-nya lebih kecil. Iya, benar. Akhirnya mereka suka sama tanaman, akhirnya mungkin menatanya di dalam ruangan. Iya, benar. Iya kan? Nah, itu kan nggak dapet cahaya sehingga dibutuhkan si grow light Grow kalau light menurut itu. aku. Karena apa? Yang diajarkan oleh Pak Haji Ulih dan Pak Arif ini aku terapkan kan. Jadi aku tipis loh Kang, paranet aku tipis, dan di Bogor, di tempat aku itu panas. Bogor sih judulnya tapi panas karena dia di cekungan mungkin. Udah gitu pertumbuhannya cepet. Secara pertumbuhan ya, aku ngomong secara pertumbuhan. Secara pertumbuhan dia cepet, tapi secara warna Karakter dia ya? agak kurang. Terus biasanya apa, stang lebih panjang ya, Bu? Yes, betul. Stang lebih panjang. Nah, sekarang aku udah mulai kan analisa nih, kita semua barang-barang kita analisa dong. Kenapa waktu gue beli ini cakep segala macem, tapi pada saat aku taruh di sini dia ngejar cepet, daunnya cucut gitu kan. Terus akhirnya setelah dia bagus, maksudnya bagus keluar daun banyak segala macam, aku pindahin rotasi. Aku lakukan rotasi, yang satu dipanas gantian biar lo ngejar cepet gede Ya, gitu. benar. Kejar matahari ya. Bisa diakalin sih teman-teman. Ya, benar. Karena kan pastilah kita bisa bikin paranet mungkin Ya, yang lebih benar, banyak segala macem. Nah mungkin si grow light itu ya itu karena lebih di indoor Ya, sebenarnya. benar. Iya kan. Jadi karena si grow light purifier namanya, humidifier, kan butuh budget lagi kan. Iya, benar. Butuh budget lagi. Belum lagi kalau misalnya di Listriknya. rumahnya ada anak kecil. Ngambek dikit dirobek daun gue. Gue belinya jutaan, pingsan deh Eke. Benar. Gitu. Tapi lebih ini sih Kang, kalau menurut aku lebih alami, Ya, lebih enak alami. Asli. Benar, Bu. Jadi apa, kalau menurut saya kalau lebih alami itu lebih natural lah. Iya betul. Natural. Tapi ada salah satu teman aku namanya Kak Yudi. Dia kayaknya nata tanaman di kantor di dalam indoor. Waktu itu sempat beli beberapa tanaman sama aku yang aku udah lihat buktinya ya. Dia beli HU murni biasa sama HU golden. Dia taruh di indoor di ruangan kantor dia, dan dia pakai si humidifier ini sama si apa namanya grow light itu, cepet emang pertumbuhannya. Jadi memang bener-bener dia bisa menggantikan si kealamian ini. Kan sekarang udah masa kekinian ya, semua serba canggih. Jadi buat teman-teman juga mungkin yang lahannya kurang, mungkin bisa diakali dengan seperti itu, dibikin space mungkin di rumah, corner of anthurium gitu kan. Nah, tinggal ditaruh itu aja. Bener kan? Ya, jadi nggak usah putus asa. Nggak usah. Aku nggak punya lahan. Benar, nggak usah putus asa. Pengen punya ini tapi nggak punya lahan, masih bisa diakal-akalin. Bisa, asli benar. Di tempat panas juga diakalin dengan gitu. Iya, benar. Yang lahannya kurang kayak gini kan, Bisa lahannya juga 2 lapis ini, Bu, planetnya. ini berapa persen Ini lapisnya? kurang tahu ya untuk persenannya, tapi ini lebih kecil ya apa Ini ini. kayaknya 60 ya, Iya. kayaknya ya. Kalau orang Sunda lebih keras. Iya, nih. 60 double berarti 120. Iya, Tapi tidak pakai plastik. UV sama sekali. Jadi benar-benar dia hujan ya dia kehujanan. Kang, kalau misalnya kayak gitu, Akang ganti metan berapa lama kalau dia hujanin? Tergantung itu, Bu. Tergantung ya keasaman dia. Tiap berapa bulan harus cek-cek dong. Iya. Cekidot dong. Iya, benar. Saya kadang-kadang kalau udah kelihatan daunnya udah mulai kurang sehat, apa akarnya kurang sehat, saya buru-buru ganti, bongkar. Saya buang ya akar busuknya, saya bersihin, saya ganti lagi metan. Tapi kalau untuk curah hujan sekarang lebih tinggi, saya kan pakai sekam ya, Bu. Sekam Mentah ya? mentah gini. Saya lebih dibanyakin sekam mentah sama perlitnya. Kalau tingkat hujan lebih tinggi. Iya. Kalau di tempat saya di sini, kenapa, Kang? biar lebih ada hangat-hangatnya, Bu. Oh, Dan dia lebih butuh kehangatan. lebih poros. oke. Kalau pakai batu di sini terus curah hujan gede, besar, lebih tinggi curah hujannya, tetap jarak sebulan itu pasti akar busuk, Bu. Oh, berarti kalau batu itu dia kurang kuat untuk hujan-hujan nih. Iya. Oh, oke. Kalau di tempat saya itu, Bu. Tempat saya juga Nah. sepertinya sama.
Logikanya sih nyampe sih, nyambung maksudnya. Pas. Batu jadi dingin kan? Iya, Menyimpan dingin. Iya, dia nyimpen dingin. nyimpen dingin kalau batu itu. Dia kan kayak masuk ke dalam batu-batunya itu kan, akhirnya batunya jadi hancur. Kalau diginin tuh yang benar-benar kayak bubur gitu Ya, loh. benar-benar. Jadi dia nyimpen air di situ sehingga si akarnya juga mau nggak mau busuk. Tapi untuk apa jenis dorayaki tuh Bu ya, itu pakai batu saya sengaja. Ya, Pakai batu sengaja, tapi dia bagus karena apa? Karena dia pas turun air hujan itu nggak terlalu full, karena dia ke hujan turun itu langsung lari ke daun, nggak langsung turun ke sini, makanya dia ditampung ya. ketahan dulu. Jadi si air hujan nggak langsung ke sini, jadi Ini dia akan pakai batu apa sih? ini pakai pasir Malang Bu, sama Sampai ke bawah. semua. Hah? Nah, cuman bahannya pakai styrofoam Bu. Di sini styrofoam. Iya. Terus Ini campurannya? Campurnya pasir Malang sama pakis sama perlit. Pakis cacah. Tapi kan katanya ada yang bilang kalau pakai batu Malang itu tanaman bisa hancur. Tergantung tanamannya sih Bu kalau menurut saya. Oh. Ternyata balik lagi. dari sejenis begitu banyak antarium, dari namanya antarium juga ada yang cocok, ada yang enggak Bu. Oke. Ini saya coba pakai batu Malang, ini cocok ini kayaknya. Ini bagus nih. Iya. Kayak gini. Saya coba pakai media sekam, ternyata dia juga mau Bu kayak gini. Ini saya pakai media sekam. Jadi kalau misalnya tanaman kayak gini kan kita juga sebenarnya harus berani eksperimen juga. Iya, Karena benar, gini, kalau menurut aku belum tentu aku bawa pulang, misalnya aku adopsi ini, aku bawa pulang belum tentu dia cocok di rumah Iya, benar, aku, benar. ya kan? Jadi kita harus berani eksperimen karena belum tentu memang si metan-metan yang ada di sini cocok di tempat rumah Nah, kita. benar, Dan benar. kalau ada teman-teman yang nanya, kan pada suka nanya tuh WhatsApp aku, Kaina ini bagusnya apa ya? Metannya bagusnya apa ya? Terus aku bilang, aku nggak bisa ngomong. Karena apa? Karena kan letak penempatan aja itu bisa beda. Iya benar-benar. Karena rumah orang kan beda-beda. Rumah aku Benar. sama rumah Akang beda. Iya. Anginnya dari mana, matahari dari Iya. mana kan beda-beda. Bener, kan? suhunya Terus, juga ya. Jadi itu kita memang harus eksperimen sih kalau udah kita namanya pencinta tanaman hias ya kita harus berani eksperimen. Iya. Kalau misalnya ada daun kuning satu, biarin aja. Namanya kadang-kadang orang kalau belanja tanaman itu ya, ini daunnya ada kuning-kuning, ini daunnya makhluk hidup men, Iya. iya kan? Kayak ini moneni ai saya Bu, moneni ai ini. Saya udah berapa bulan ini gak ganti metan ini. Gedong banget moneni ai-nya guys. Nggak ganti metan udah berapa bulan ini, makanya pakai masih pot lama ini. Kira-kira berapa lama Kang ganti metan si moneni ai ini? Ini udah saya jujur ini udah hampir 7 bulan gak ganti metan, tapi aman. Kang, aku mau tanya. Kalau tanaman yang sudah seperti ini, akarnya sudah nggak jelas gini, udah kemana-mana dan Iya. dia udah tembus ke lubang-lubangnya ini, Iya, benar. ini kan udah kayak udah makan, udah nempel kan? Iya benar. Nah, suatu saat Akang harus pasti repotting. Iya. PR banget nggak sih? PR ini. Hati-hati bener ini, harus hati-hati bener. Paling saya Secara dia udah ngembang pecahin begini, pecahin aja. daunnya gedong-gedong, daunnya gede-gede banget. Pecahin aja potnya ini saya. Oh, saya orangnya pelit soalnya. Pecahin pot aja saya mikir loh. Kemarin Kayak- soalnya pot saya keinjek kayak sama suami pot saya, Sherman kesel tuh. banget gue. Kayak pot seraman ini Bu. Saya sengaja nggak repotin karena dia lagi lagi bertongko ya. Ini apa? For Sherman? Iya. Oh my god. Cocok banget for Sherman-nya. Ya Allah, Kang. Saya cangkok aja potnya 2. Oh. Jadi gimana Kang? Kalau udah kayak gini, kayak udah gede banget kan ini indukannya udah super duper gede banget dan dia ada dalam pot bukan tanah. Ya. Untuk repottingnya gimana? Untuk akan ganti metan segala macam? Nanti udah habis panen ya kayaknya saya biar nggak keganggu. Iya. Saya bisa ganti repotting ini untuk ganti media Pecah. baru ya. Dipecah potnya. Iya dipecah. Ini. Tapi kalau untuk ini akar sih nggak terlalu banyak, paling full di dalam. Ini paling mudah. Kita porosin aja, nanti kita bongkar langsung ke bawah media yang lamanya juga sama akarnya. Oh, jadi sebenarnya kalau misalnya media lamanya itu masih ke bawah nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Karena katanya nggak apa-apa. Karakternya masih sehat, nggak aman Bu. Tapi kalau Oh. medianya udah asam, udah jelek ke tanamannya buruk, itu harus dibuang, layak dibuang. Waduh, kalau kayak gitu agak repot tuh. Iya. Kang. Karena kan ini kan kita ngomong udah gede banget nih. Heeh. Kita harus bersihin satu-satu, bener. cuci, Bener-bener. gila. Sementara kita juga harus mempertahankan keindahan daunnya kan. Iya bener-bener. Luar biasa. Bener-bener. Sabar ya Pak kameramen ya.
Bapak kameramen ini tuh suka matanya suka liar, ya kan? Saya lagi bahas ini dia udah yang, gue tahu itu cakep, tenang, sabar, ada waktunya. Kang, ini kalau boleh tahu si Force Herman ini ori atau dari biji? Dapatnya dulu. Ini temen sih Mas Adit ya. Mas Adit. Hai Mas Adit, disebut-sebut loh namamu. Dia teman baik. Oh, teman baik. Kenalan sama aku yuk biar kita jadi teman baik. Teman baik dia. Dia dulu lagi rame-ramenya Pilo. Dia paling banyak ngambil pohon Antarium dari saya. Oke. Sepitan Bonggol, Pot Sherman dari saya, beberapa Antarium juga dari saya dia dulu. Dia paling hebat lah, amanin dia pohon Antarium itu. Ini hasil sepitan Bonggol Pot Sherman dulu dari saya. Oh, balik lagi gitu. ke papahnya. Saya amanin. Balik lagi ke pemilik. Amanin, saya silangin Jadi lagi. Kang Hendra ini sama si Mas Adit ini lebih ke gimana sih caranya tuh tanamannya? Ya udah taruh di tempat lo. Ya kayak gitu lah Gitu. ya. Temen baik lah. Oh, ada nggak yang mau kayak gitu ke aku? Ya udah, nak taruh aja dulu di rumah lo gitu kan. Terus gue split jahat dong namanya. Jahat Maling itu. dong namanya kalau gitu. Tapi Senang tetap ya? kita informasi sering Terus diupdate, ya. update. Karena pertumbuhan, terus saya penyilangan dia ngobrol juga sama dia gitu. Kang, ini kayaknya kelebihan dari kita yang berada di daerah Jabodetabek. Ya, Ya, jadi kita suka sharing kan. Iya. Kita sharing kayak misalnya aku deh ya, ceritanya aku ini kan masih anak-anak baru ya kan, baru netes aku, baru belajar. Kadang-kadang cari momen tuh susah. Cari momen susah banget. Kapan ada serbuknya untuk bisa kita silangkan. Nah, enaknya untuk Jabodetabek ini karena kita punya teman banyak kan, penyilang-penyilangnya banyak. Jadi kayak yang aduh gue punya ini nih, cuman gue gak punya serbuknya. Ya udah ambil ke sini gitu kan. Nah, mungkin buat teman-teman yang ada waktu itu dari Cirebon, teman aku dari Cirebon juga bilang itu enak ya yang tinggal di sana gitu, sering ada pameran, sering ada kontes. Terus kalau misalnya kayak ngilang-ngilangin, kalau nggak ada lawannya bisa berbagi-bagi gitu. Nah, mungkin ini juga bisa diterapkan sama teman-teman yang di luar dari Jabodetabek. Berbagi itu indah. benar. Betul? Benar. Nah, jadi mungkin kita bisa dapat hybrid baru Hybrid, ya, yang orang belum punya gitu. Kayak gini Bu, ibu punya indukan Antarium lain. Punya, saya nggak punya pollen. Spesies Brazil, maaf ya. Spesies Brazil. Nggak punya pollen, misalnya kita tukeran. Iya, bisa enaknya gitu. enak. Walaupun Bogor Jadi- Bogor Cipanas ini kan 2,5 jam tadi ya, karena kan macet ya. ke arah Nanti sini. jadi silangannya Ibu Ina X ring climbing. Oh, iya. Namanya Ringkina. Namanya nanti Ringkina, ingat ya, Ringkina. Oke, kita akan masuk ke sana. Ya, Ini tadi ditunjuk-tunjuk nih sama bapak suamiku. Ini apa? Forgeti. iya itu varian dari Rose juga Bu. Oke. Varian dari Rose yang masuk ke Forgeti. Jadi ada berapa karakter ya? Ini meskipun Forgetinya tapi karakternya beda juga Bu. Nah, sama ini juga tuh. Iya, ini lebih narrow ya, lebih panjang. Secara ini ya karakternya bisa kita lihat. Kalau yang ini kan dia punya ada sebentar. Nih, dia punya yang satu daun ini ya. Satu daun ini dia punya titik, punya kancing. Ini agak orange agak ya? merah gitu ya. Tapi secara vein dia lebih sedikit. Nah, kalau yang ini dia juga punya titik merah di sini, tapi dia secara vein lebih banyak daripada yang ini. Iya. Ini lebih banyak veinnya. Walaupun mereka sama-sama lari ke Forgeti. Nah, Nah, yang ini lebih panjang. Lebih panjang. Dan dia lebih punya muscle. Ototnya lebih kenceng. Iya. Jadi memang tergantung selera ya. Iya, Balik lagi ke benar-benar. selera, variannya itu larinya Variannya kemana. benar Bu. Aku pikir tadi ini yang Forgeti Red Spider gitu. Bisa jadi ya. Bisa jadi kan? Iya benar. Karena kan namanya mutasi kita nggak pernah tahu. Benar. Kayaknya dari biji juga itu ngaruh Bu, karena kematangan biji itu nggak semua rata menurut saya ya. Oh, kematangan biji itu Iya. ngaruh. Jadi Benar. yang bagus itu yang memang matang udah benar-benar mau lepas-lepas gitu. Iya, udah benar-benar matang gitu yang Punya yang udah mau lepas-lepas. yang benar-benar udah matang benar kan. Saya udah, kalau misalnya udah biji udah siap panen gitu Bu, saya bersihin
bersihin. Ada yang hijau, ada yang putih, ada yang besar, ada yang kecil. Itu kayaknya itu juga pengaruh ke situ. Karena lihat apa tekstur jadinya itu varian-variannya itu beda-beda, itu pengaruh dari biji juga itu. Ada pengaruh, salah satu faktornya ada di situ. Kecuali dari bonggol, kalau dari bonggol itu kan kuat karakternya. Iya, bener kan? Ada kemungkinan lari masih ada sih. Ada, cuman enggak berapa persennya ada, tapi sedikit sekali. Enggak terlalu banyak. Karena ada kejadian di Aeng, anaknya Pak Arif, dia split bonggol dari kuning atau apa gitu bentuknya ya, silangan Deden anaknya Pak Juli, lari. Padahal split loh, tetap dia masih ada lari. Ini namanya juga tanaman. Iya. Nah, kita mah cuma berusaha. Iya. Bener. Ini masih ros. Iya. Beda-beda kan variannya. Ini cakep loh. Asli. Aku suka yang ini. Dia gelap. Ini mewah gitu loh. Ya, nggak sembarangan. Iya benar. Jadi kalau kasarnya tuh kalau misalnya kayak manusia-manusia gitu kan, ada yang cantik banget, mewah banget gitu ya, walaupun dia nggak dandan. Ini kayak gini nih. Walaupun dia nggak dandan, dia udah mewah. Cakep loh ini. Balik lagi ke selera asal. Nah, buat teman-teman mungkin di deskripsi tidak akan ada nama nomor telepon Kang Hendra di deskripsi. Kalau ada yang memang berminat untuk komunikasi dengan Kang Hendra, nanti WhatsApp aja dulu adminnya Keluarga LSLS. Nanti yang saya akan kasih, ya kan? Teman-teman yang sudah WhatsApp saya pasti saya kasih. Saya nggak pelit ke orangnya. Saya tidak mau publish aja karena ada sesuatu yang memang kita harus mengurangi masalah-masalah hidup ini. Betul? Benar-benar. Ini juga masih dia ya. Iya. Nah, ini juga mewah. Ini karakternya panjang. Tuh, dan ini dia batang, dia punya batang ini gelap, marun. Ini juga mewah. Dia punya titik merah stabil di semua daun. Ya, ini daun barunya. Ini daun tua. Ini daun tua yang rusak juga. Rusak. Ada merahnya kuat. Ini juga ada. Cakep. Kang. Ya. Ini aku ngelihatnya mirip-mirip karakternya si yang dibilang Red Spider. Red Spider ya. Ya, cuman secara ininya dapat. Ya kan, dia badannya panjang. Secara kaki juga yang ini kaki-kaki laba-labanya dapat ya. Dapat. Cuman memang dia belum punya badan di sini. Ya. Satu daun ini ada. Ini silangan apa? Forgeti kah? Bisa jadi Bu. Forgeti itu sama papi juga. Oke. Karena lihat nerownya, cuman papinya kan banyak, gak tahu papi apa gitu. Dan ini daunnya tebal. Iya. Terus uratnya itu bukan urat keradak lah. Kayak kulit jeruk nggak sih? Iya bener. Kayak kulit jeruk gitu. Kayak kulit jeruk ininya. Jadi kalau misalnya kita bilang, aku bilang tadi mungkin teman-teman kalau bilang Red Spider karena merah kan, karena merah. Ini walaupun tidak merah tapi dia dapat kaki laba-labanya dapat. Mungkin Green Spider. Bisa jadi ini bukan green. Kalau black bisa jadi Bu. Enggak sih kakinya nih, kakinya. Kalau daunnya iya, kalau daunnya gelap banget. Ini kalau menurut aku dari yang sudah aku lihat Red Spider yang model-model Red Spider, ini memang lebih dark. Secara dark dia lebih dark. Lebih gelap ya. Nah, kalau misalkan daun lebih tebal lagi. Kang, apa? Aku duduk sini kuat nggak? Ya aman. Coba aja Bu. Kalau roboh lo ganti. Aman. Saya juga suka naik ke atas. Akang kan ringan, saya kan berat dosanya. Biar enak maksudnya. Kalau aku punya ini, aku akan bercita-cita membuat ininya lebih tebal, V-nya lebih tebal, tapi warnanya nggak mau warna merah, nggak mau warna kuning. Karena itu sudah pasaran. Udah bener banyak ya. Nanti kita dibilang hutan, ember, ciptaan Tuhan. Jadi nanti ini mungkin warna apa yang bagus ya? Bisa nggak sih kita ngayal-ngayal gitu warna ungu? Bisa aja Bu. Kita silang. Saya ini silang juga sama apa ya kalau nggak salah ini? FS. Ya FS hybrid. Apa yang sebagian yang udah saya panen ada silang juga kan sama. Bener tulisannya spider, bener kan? Berarti bener kan? Memang dia kan memang karakter spider kan? Tapi ini secara yang aku lihat ya, si bentuk daunnya memang ini paling gelap yang udah pernah aku lihat. Dia gelap banget, gelapnya bener-bener dark form. Kelihatan nggak sih kamera hitamnya? Kelihatan. Cuman kurangnya satu, ininya V-nya kurang tebel. Kalau V-nya tebel, cakep, widih ngeri. Kalau yang lain kan soalnya kulit jeruk. Ini stangnya juga nggak bulat Bu. Kalau spider biasanya kan bulat ya. Oh iya.
Bener. nggak bulat itu stangnya. Iya. Kalau stang mobil aku bulat loh. Spider kan bulat ya. Mobilku bulat. Kayak ini, nah ini kan ini nggak bulat, ini lebih ke kotak gimana Ini gitu. Forgetty juga ya? Iya. Tapi daun lamanya ini kayak gini tuh, kayak ini. Tapi oke. deket ke apa, ada hybrid SOP Spades yang apa ya? Yang lokalnya yang hybridnya juga. Aku belum habis-habis nih terpesona sama dia. Secara dia hitam sekali. Dia hitam banget loh. Nah, kalau dia udah muncul gini cakep nih. Walaupun masih kecil gitu kan, udah kalau malam nih kontras banget deh. Malam kontras banget, apalagi kalau dia ini lebih tebal. Wih, di ngeri. Spider kulit jeruk. Ya. Apa sih bahasa Inggris sih? Gue keder deh. Itu diselangi sama FS, harapannya apa? Tadinya aja rencananya Pak nggak ada harapan apa-apa, cuman ada polen. Harapannya jadi. Masa nggak ada sih- harapan apa-apa? harapannya jadi maksudnya Karakternya yang apa? lah ya karakternya gitu. Cuman kemarin nggak ada polen, kehabisan polen. Momennya ya, Momennya nggak ada polen, minta ke yang lain nggak punya, ke teman nggak ada. Ya pakai aja yang itu. Tapi untuk yang ini kan tongkol terakhir ya, yang kemarin kan udah saya semai itu udah 2 tongkol Bu. Udah ada yang semai? Udah. Oh, boleh dong. Udah ada yang semai. Udah semai, udah pada jadi Tapi juga. ini sih Kang, memang sekelas Pak Greg Hambali aja kemarin aku sempat ngobrol sama beliau. Iya. Zaman-zaman dulu itu katanya dia kalau misalnya cari momen itu emang susah banget kan. Iya. Nemuin si momen itu dia sampai lari-lari loh. Naik motor maksudnya. Naik motor lari gimana caranya? Naik motor terus ke tempat-tempat orang Iya. nyari serbuk. Iya. Itulah memang susahnya si penyilangnya sampai segitunya ya kita ya. Bener-bener nyari ini. Apalagi Pak Greg mungkin dulu belum kayak sekarang Iya, banyak media iya, sosial dia kan. masih minim. Iya. Minim segala hal Pak Iya. Greg saat itu ya minim Makanya dia teman harus, mungkin iya. makanya harus kemana-mana. bukan. Kan sekarang gampang, ada WhatsApp, ada Instagram, Iya. ada ini. Coba gini Iya. gitu. Pak Greg tapi larinya ke luar kali ya. Jangan-jangan kolektor-kolektor luar. Maestro itu. Ini Metallicum. punya Metallicum besar Iya. loh dia, luar biasa. Ini untuk Metallicum ini susah ya pertumbuhannya. Asli Bu, ini Karena jarang yang punya loh Metallicum di Indonesia. asli Bu. Saya ini rawatan saya ini di saya itu saya merawat udah hampir 9 bulan lebih Bu. Heeh. Baru jadi daun satu ini. Dari Ekuador ya? Iya, saya beli ini. Kondisi Dia, rusak. kesusahannya apa sih, tingkat kesulitannya dia? Memang keluar daunnya susah atau apa? Atau satu daun keluar satu daun metong atau gimana? Enggak, saya ini dari pertama ngambil kan satu daun ini Bu ya. Heeh. Baru keluar satu daun ini. Oh, lama. Berarti enggak pas keluar dia mati, enggak. Oh, lama aja. Lama aja. Lama. Padahal akar aman. Saya udah ganti berapa media juga, apa akar aman. Dan sekarang Secara udah bonggolnya gedong ya. Bonggol gede terus panjang, saya nggak apa-apain. Jangan ikut-ikutan gua ngomong gedong nanti kamu dikira Nah ini sekarang udah mulai jalan akar baru. secara bonggol gedong gede loh. Gede. Secara bonggol gede. Kayak dorman gitu ya, dorman terus. Iya, nah buat teman-teman mungkin yang kalau misalnya kayak teman-teman yang ngambil barang-barang dari Ekuador atau dari luar spesies-spesies gitu, mungkin ya memang ada gitunya, ada Iya, dorman. ada. Sabar aja. Sabar, bener-bener. Selama bonggol dan akar aman itu fine. Cuman memang ada beberapa jenis karakter si tanaman-tanaman ini kan yang memang slow grower, bener. lama pertumbuhannya Bener-bener. gitu. Nggak Yang kayak diperlukan adalah kesabaran. nggak kayak Agri Velvet yang Ecuador sama apa itu sama Namanya Agri Velvet. sama Mana itu? Dragon Velvet Prum. Susah banget namanya. Yang ini Bu. Ini. Ini Dragon Velvet Prum. Ini. Nah. Ini gampang. Meskipun saya kenapa bilang gampang? Ini saya udah split, udah jadi beberapa, saya jual potongannya. Ini saya ke atasnya saya besarin sengaja, kemarin keluar polen, saya silangin. Oh, Kang. Kalau pertanyaan aku kan sebelum dia jadi polen kan dia jadi mother dulu dong. Kenapa tidak disilangkan di sini jadi mothernya? Karena toko pertama itu, saya takut gak jadi, gak berani. Bukan gak berani, saya karena lemah masih toko pertama gitu. Oh, jadi gitu ngakalinnya. Usianya belum ada. Usianya bener-bener berumur. Tapi kalau untuk serbuk dia aman. Insya Allah Kalau aman. untuk lendirnya jangan dulu, untuk Iya. jadi ibu dia jangan dulu. Iya benar-benar.
karena sistem reproduksinya belum siap, Ya. belum kuat kalau di manusia. Mungkin sama aja kali ya. Ya, dini, masih usia dini. Masih dini. Agnes Monica. Kayak ini kan kalau ini belum keluar apa? Tongkol. Ini mirip-mirip sama si ini nggak sih? Siapa yang banyak di rumah kita tuh? Yang gua ampar-amparin di bawah. Tapi penuh. Bukan, ngarang lo model nemu cuma satu lagi. Ini kan dia kan gini nih, kayak apa sih gini, kepotong gini. Ini yang penuh gitu loh, sedaun apa sih namanya? Lupa dah. Apa tuh? Anthurium juga. Anthurium. Yang beli di Kang Tono. Yang banyak. Apa namanya ini, Kang? Ini Draconoterum. Draconoterum kali. Draconoterum. Ini juga udah disilangin. Ini Diambil serbuk. belum jadi. Belum jadi. Belum jadi. Saya ini coba pas lama datang ini kan bonggolnya panjang. Saya potong tapi gak jadi. Oh ya? Iya, tapi untuk yang ini dia hidup, jadi bonggol saya udah jual gitu beberapa. Kalau ini nggak hidup. Kalau boleh tahu ini kemarin Akang udah semai serbuknya yang di Udah saya silang. udah disilang. Udah saya silang. Lagi proses untuk menunggu biji berarti ya. Udah silang ambil polennya dari Silang dia. dengan apa? Sama itu Fave hybrid tuh. Mana ini? Ya. Cuman ini kayaknya mudah-mudahan jadi. Jangan diangkat ah, rusak. Heeh. Jadi Kang, udah keluar tuh dua Cuman udah nggak gendut. banyak karena ini juga tongkol pertama, Bu. Oh, udah segede gini masih tonggol pertama. Ini puppy hybrid. Nah, jadi teman-teman kalau ngelihat kok daunnya beda ya antara ini sama ini sama ini. Iya. Nah, tadi Kang Hendra udah jelasin ke aku, jadi ini baru pulang dari Bekasi. Iya. Jadi daun-daun yang warnanya lebih terang ini Di suhu panas. di suhu panas. Dia balik lagi ke rumahnya, ke kandangnya di suhu Dingin. dataran tinggi, kembali ke gelap. Benar. Jadi teman-teman bisa lihat ya, dia tetap hidup di dataran tinggi juga dia tetap hidup, tapi memang ini karakternya jadi, nah kalau kita lihat di tempat panas si karakter kuping kerahnya seperti ini. Letter P. Ya. Ya. Tapi gitu masuk ke sini warna lebih gelap, tapi ininya lebih gendut ya. Ya, lebih gendut ya. Lebih gendut, ini lebih gitulah. Secara karakter ya balik lagi ke selera. Cuman Selera. gitu, ini dari tempat panas masuk ke Cipanas Tempat dingin. seperti ini. Iya. Gelap. Begitu teman-teman. Jadi ternyata faktor cuaca sangat menentukan. Kita Benar, bisa benar. lihat di satu pot ini dari tempat panas keluar daun baru, di tempat rumahnya sendiri di tempat dingin berubah. Benar-benar. Gitu ya. Iya. 100% benar pas. Makin pinter loh saya ke Cipanas, makin pinter. Terima kasih loh Kang, aku dapat ilmu lagi. Kang, Apa? ini adalah Dark Phoenix. Dark Phoenix. Sama dulu. Ada yang hijau dulu. Ini juga baru pulang dari Bekasi. Iya. Oh my god, emang benar-benar pengaruh ya. Pengaruh, Tempat panas benar. itu memang Ini rawatan saya 2 daun ini, Bu. keluar di Cipanas. Iya, keluar di Cipanas ini 2. Kita lihat secara kuping masih oke lah sama. Oke, sama. Cuman secara gelap Warna dia ya? memang keluarnya gelap emang di Ya. tempat dingin. Tempat dingin lebih gelap. Kalau misalnya nih kan aku orangnya kaya banget ya, Ya. kayak raya melimpah loh harganya. Amin, amin, amin. Keluar ember gitu loh. Terus aku taruh di ruangan AC gimana ya? Suka nggak sih dia? Saya kan banyak duit, gue bingung Saya nih. perlu- Bayar listrik kayaknya kurang deh. Nggak pernah coba sih. Belum pernah coba, tapi kalau pakai AC bisa juga. Tapi ya itu pakai si grow light pastinya Bisa kan. juga ya, cuman si Heeh. tangkai lebih panjang Nah. kayaknya gitu. Oke. Si tangkai Tapi dah. kalau misalnya pakai si grow light itu mungkin bisa pengaruh mungkin. Nah, Mungkin. kita belum pernah coba. Iya. Nah, mungkin teman-teman yang udah punya pengalaman taruh tanaman di tempat AC, di indoor AC, terus pakai si grow light, pakai si humidifier. Coba mungkin bisa sharing-sharing, komen-komen biar kita sama-sama belajar karena Benar. kami berdua Belum pernah coba. kaum miskin. Jadi kita nggak bisa naruh di AC karena kita aja pakai kipas tangan, kipas AC. Bener-bener. Gitu. Belum pernah coba sih. Mau ngapain kalau dicoba juga di sini udah dingin sih, Bu. Iya, kalau di sini sih nggak perlu AC memang. Ini Clary. Cakep. Hah? Clary. Clary ya, Crystallinum. Kristallinum. Ini dari biji, Bu. Dari biji. Dia silpi nggak. Kang,
Tapi yang ini ya, yang ini nih ya, bisa dilihat detail. Kristal apa namanya tuh, si veinnya, glitternya kenceng. Ya ini daun muda, biasalah. Kalau daun muda kan emang selalu menggoda ya. Benar. Jadi nggak di manusia, nggak di daun, Iya. sama aja ya. Daun muda tuh menggoda ya. Unyu-unyu. Oh, kamu tergoda emang sama daun muda? Gua aduin loh. Nih, ini daun tuanya, tetep loh glitternya kuat. Nah, jadi kadang-kadang gini, Kang. Orang nih biasanya, Cristalinum, Magnificum, tanaman receh. Jangan salah, Dogblock juga kan Cristalinum. Iya, benar. NSI juga kan Cristalinum. Benar kan? Benar. Hybrid-hybridnya Iya. gila gitu loh. Jadi Mungkin di Indonesia tuh udah udah terbiasa lah dengar Cristalinum itu. kayaknya jadi dari aku kecil dulu, nenek-nenekku dulu ya. Nenek-nenekku tuh banyak banget nenek gue ya. Jadi memang kita memang udah biasa sama si Iya. Cristalinum itu kan. Sudah memang kan kalau dulu itu bukan Cristalinum, Bu. apa? Kuping gajah. Kuping gajah. Iya. Nggak tahu kan Nggak tahu itu, nggak kita tahu itu. Cristalinum itu Nggak kayak tahu gimana. HU, nggak tahu Iya, dulu Sherman. itu kan kuping gajah Nah, aja semuanya gitu. kuping gajah. Kuping Nah, gajah. kita lihat yang namanya Cristalinum cakep. Nih. Nih, Cristalinum kan? Iya. Nah, jangan anggap remeh yang namanya Cristalinum. Tuh, Dia lebih tebal ya, lebih bulat. jadi kalau Sinusnya lebih. kalau teman-teman mungkin bisa lihat-lihat lah, googling ya, antara Cristalinum Dogblock sama Cristalinum NSE. Bapaknya dia ini. Beda, dia lebih kotak, lebih kotak dia. Kalau kotak itu bukan masuk magni ya, gimana sih? Mungkin ini silangannya, Bu. Oh, tadi akan bilang Ya, Cristalinum magni. Iya. Oke. Cuman magninya Magni Norte. Ada di tempat Kang Ius tuh yang gede. Oh iya. Yang di rumahnya itu. Ember. Itu kan kotak. Tuh. Cakep banget. Gila kan? Gila, cakep. Nih, aku mau liatin lagi nih yang merahnya merona. Kayak pakai blush on-nya itu Kak Jil, tau Kak Jil nggak? Enggak. 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Apa adik-adik Kak Jil sayang? Enggak tahu. Nih, ini naon? Apa ini? Orang Antarim bilangnya X1 ini. Nah, kenalin dong X1 itu gimana sih? Saya juga kurang paham, Bu. Cuman saya tanya-tanya nggak ada yang jawab. X1 itu silangan apa, hibrid apa, nggak ada yang Itu jawab. hybrid Indonesia atau hybrid luar sih sebenarnya X1 itu? Kurang tahu, Bu. Jujur aja. Nah, mungkin ada yang tahu bisa kasih tahu kami. Jujur, tapi X1 itu dari dulu juga udah ada. Kuping aja. Dari dulu juga ada, maksudnya dari dulu udah. Enggak, tapi kadang-kadang gini sih Kang, kadang-kadang gini. Penamaan itu kadang-kadang suka diganti-ganti. Iya. Bener nggak? Padahal itu aja tanamannya. Suka Iya. diganti-ganti sama orang. Nih, lihat ya, ini daun tuanya. Contohnya. Sabar. Tenang, tenang pemirsa. Tuh, lihat ya, lihat aja dulu daun tuanya seperti apa. Soalnya biasanya kan orang liatin daun baru, daun muda. Ya daun muda emang cakep. Lihat aja dulu daun tuanya aja begini. Gelap, lebih ke apa? Lebih ke ada ungu, bukan ungu, oren. Ke Tuh, oren-oren. lihat daun mudanya. Zep. Cakep nggak? Dia pas mudanya itu hijau, Bu. Hah? Nggak merah. Pas mudanya? Pas keluar mau kuncupnya itu, Oh ya? nggak terlalu merah, ke hijau-hijauan. Kenapa begini jadi? Jadi makin lama merah, langsung gelap. Di sini meren. Ya nggak tahu Coba sih bawa tempat pulang lain. beras nih. Kang, pegang Kang. Kok ini ada yang aneh? Ini simpenan nih kayak ini. Ada daun muda, ada simpenan. Maksudnya apa ya di sini ya? Daun belakangnya. Apa ini? Nah, Edi. Asli. Kenapa Akang? Biasanya orang males. Biasanya ya, konsumen sih biasanya, bukan penyilang. Kalau penyilang kan kita kadang tidak peduli dengan OID ya. Yang penting karakter bagus. Dia punya batang misalnya mau ngejar, oh ini marun, oh ini tulang belakangnya juga tembus merah, oh ini hitam, oh ini vein-veinnya tebel, kuat gitu ya.
Yang dicari itu walaupun dia no ID. Tapi pertanyaan aku di sini kenapa Akang banyak banget no ID? Saya nggak berani kasih nama karena takut salah. Karena waktu ngambilnya juga memang no ID. Tapi kecuali kalau saya udah silang, saya berani kasih nama. Oh iya. Jadi punya sendiri kan. Udah silangan sendiri. Kayak ini misal Bu. Nah ini kan saya untuk untuk memperbanyaknya bukan dari biji ya Bu. Misalnya untuk pembanyakan dari biji dari split. Tapi saya cek di postingan lain nggak ada yang posting. Saya bisa kasih nama aja kalau udah banyak saya. Gitu. Okay. Meskipun saya bukan silang, cara pembanyakannya bukan dari silangan tapi dari split bonggol. Tapi saya cek dulu untuk yang posting di tempat-tempat lain orang-orang misalnya nggak ada yang punya. Gitu. Kang, aku mau tanya, ini kan cakep. Ini agak aneh menurut aku. Kenapa dia ada kayak luntur di belakangnya merah? Apa kamu nyuci terus kelunturan baju? Kekuasaan Allah ya. Kekuasaan Allah ini. Nah, ini aku lihat daun ini kan ada putih-putih nih ya. Iya. Itu kenapa ya? Kayak panuan gitu ya. Gak tahu sih, saya ganti media tetap aja gitu. Karakter berarti. Karakter itu. Karena banyak loh. Tapi sepitan yang lainnya nggak seperti itu Bu. Aman itu dia ada. doang walaupun Ini sepitan lainnya Bu. Ih cakep ya. Oh ini splitan. Iya. Ini Akang split semua. Split semua. Saya nggak. Kenapa Akang split? Karena memang nggak mau maksudnya nggak mau saya silang itu karena karakternya udah bagus dan saya cek ke tempat lain apa ini ID-nya apa nggak ada yang tahu. Saya pengen perbanyak aja pakai split gitu, split bonggol aja. Oke. Jadi lama aja ini Bu. Iya, kalau lama asli. Kalau judul udahlah di split terus dia pertumbuhannya Lambretta Lamborghini, capcay. Asli lama. Nah, ini juga ada yang lucu. Ini juga ada yang lucu loh teman-teman, bisa dilihat warna daun barunya. Warnanya apa? Terlihat apa warnanya? Ada ungu-ungu nggak sih? Ungu kegelap-gelapan ya? Ungu-ungu marun ya? Iya, lebih tua. Ini daun tuanya. Bandingin sama yang hijau Kang. Yang hijau. Warnanya. Nih. Lihat warnanya, perbandingannya. Gelap banget kan? Nah, oke. Hidung. Kang. Orang nih suka takut kalau udah ada kuning-kuning bintik-bintik kuning ini. Ini kena virus? Ya ini pengaruh media udah asam. Oke. Kalau setahu saya udah harus ganti. Kang, ini noid berarti? Iya noid. Akang dapat dari Indonesia juga? Iya. Dari Indonesia. Tadi kita sempat ngobrol. Dia di Indonesia baru keluar 2. Iya. Dari Akang. Ya. Baru keluar 2 ke orang Bandung sama orang Palembang. Orang Bandung sama orang Palembang baru keluar 2. Yang satu lagi keluar 3, yang satunya keluar ke Polandia ya. Polandia. Satu ke Polandia. Berarti baru 3 yang keluar, 2 di Indonesia, Bandung dan Palembang, satu lagi ke Polandia. Iya. Cakep loh. Jadi walaupun noid, orang luar tuh memang biasanya walaupun noid kalau dia suka sama karakter ya bener-bener. Why not? Dia bayar berani. Iya. Nah, Kang, pertanyaan aku. Ini buat teman-teman juga ya. Ini kan ada bintik-bintik kuning yang kata orang virus. Tapi kalau kata Akang ini karena sudah kemarin sempat asem, terlambat ganti media. Dan ini aku lihat Akang menempatkan dia di sini. Artinya dia sangat dekat dengan tanaman-tanaman yang lain. Tapi aku lihat tidak ada yang tertular. Iya. Berarti dia memang bukan virus. Bukan. Kita mengenali itu virus atau karena keasaman metan dari mana? Dari ada asam. Kalau metan udah asam kan ke daun kuning-kuning. Ada juga yang ke daun kayak gosong gitu Bu. Itu overdosis dari obat Bu. Oh, terus katanya yang sekarang lagi beredar kalau bintil kuning gini bisa di close, di zoom. Ini kata orang kena virus, ya. Padahal bukan kan? Kenapa aku bertanya ini kepada Kang Hendra? Karena memang dia penempatannya sangat rapat dengan tanaman lainnya dan yang lainnya nggak kena. Berarti memang dia bukan virus. Ini adalah keterlambatan penggantian metan. Iya. Gitu ya. Benar. Karena soalnya kalau misalnya dia virus yang katanya nyebar, kena semua. Iya, benar. Ada Force Sherman loh di sini. Benar. Ya kan? Benar. Tidak tekotek alias tidak takut.
tek. Kadang-kadang tuh suka ketakutan yang berlebihan. Iya. Kalau menurut aku sih ya biasa aja, standar aja, nggak usah takut berlebihan. Kayak COVID ya. Pertama Ah, muncul. Kayak COVID pertama muncul. Aku pernah kena nggak? Hah? Pernah kena nggak? Belum. Aku setelah COVID nggak ada ya, nggak negatif sih, cuman anakku kena. Tapi biasa-biasa Kalau aja. mertua Tapi kayaknya memang karena lagi sakit. Kalau lagi sakit kan diperiksa pasti Covid. positif. COVID. Karena daya tahan tubuh sedang menurun. Ros. Bukan, itu potongan dari Antarium Pure Papillaminum ini yang saya beli dari Albert. Yang alfabet dia Oh, bilang. alfabet. Ini potongannya? Iya, itu potongannya. Ini cucok loh. Saya potongan 2, udah yang satu udah laku. Kita lihat. Ini juga ada kuning. Tapi ini kayaknya kuning tua dan lelah. Daun tua itu. Daun tua dan Iya, lelah. daun pancing. Ya, jadi buat teman-teman yang hati-hati tanam di kuning-kuning. Gitu, kita perhatikan. Tadi aku ngambilnya di sini. Ya, jadi ini kita pembuktian bahwa ada daun kuning di sini, tapi kalau aku ngeliat sih dia memang karena tua dan lelah. Lihat, ada si luxurian, ada tanaman yang cakep-cakep, diambil detailnya, kita tidak ada rekayasa, semuanya fine. Semuanya baik-baik saja. Kalau ini udah daun tua aja saya nggak potong. Iya, itu daun tua. Daun tua dari potong. Kayak inilah. Kayak gini. Ini Ini daun cakep tua. banget deh. Iya, ini silangan almarhum, Bu. Oh, almarhum Randy. Iya, tahu Ibu. Ciapus. Bener. Tahu nggak silangan apa? Ada luxunya, luxu Indonesia ya? Iya, cuman bukan luxurian yang sekarang ramai Iya, ya, karena luxu Ekuador itu. dia nyilangnya sekian tahun ke belakang kan. Luxurian itu ke Indonesia kehitung kan kemarin-kemarin kan. Nah, pertanyaan aku gini, Kang. Pertanyaan aku gini. Kalau misalnya kita ngomong bahwa apa namanya, AOS lokal, BCI lokal, gitu ya, warok, ini juga masuknya warok lokal ya? Bukan, ini yang dark foam yang dari Oh, ini Ecuador. dark foam. Iya. Oh, Yang dari oke. Ecuador. Ini dari Ekuador. Iya. Nah, dia kan memang lebih gelap ya Iya. kalau yang Ekuador ya. Nah, aku masih bingung itu, Kang, kenapa dibilang lokal itu? Apakah dia memang dari dulu sebenarnya ada di Indonesia? Mungkin terbawa oleh bangsa Portugis, Belanda pada saat mereka menjajah di sini, tinggal Ya, di sini. bisa jadi tuh. Nah, tinggal Apalagi di sini, Bu, kan? bisa jadi para kolektor, apa mungkin orang-orang yang suka tanaman main ke luar negeri, dia tanam di pilanya. Nah, itu Bisa jadi gitu. orang-orang kaya zaman Ya, dulu. soalnya pernah kejadian waktu zaman philodendron lagi booming. Mm-mm. Gloriosum dracfom sama Perocosum yang dulu di Indonesia tuh nggak terlalu banyak. Saya pernah posting itu ada di tempat vilanya Om Suryanto. Itu udah gede, Bu, udah gede. Om Su ini pasti orang kaya. Iya, Heeh. dia Hai Om Su. saya main ke tempatnya sama temen yang kerjanya, saya lihat ternyata udah ada di sini. Oke, Di Cipanas itu. Oke. Jadi kalau misalnya ini menambah satu ini lagi sih, satu item lagi kalau menurut aku. Kalau aku sih mikirnya dulu gini, karena kita pernah dijajah. Ada Belanda, ada Portugis, dan waktu itu kan ada perang dunia keberapa itu kan Ya. sempat mau masuk negara-negara Ya, mana benar-benar. gitu ya. Ya. Mungkin kan secara kan mereka menjajah, ya kan. Mungkin mereka bawa tanaman dari tempatnya dia, dari luar sana. Portugis kan termasuk daerah-daerah sana kan, bawa tanaman si kuping-kuping gajahan dari sana, dari negaranya, koleksian dia untuk mempercantik rumahnya. Atau mungkin mundur lagi ke belakang, ada zaman kerajaan. Indonesia itu kan dijajah itu karena rempah-rempahnya kan. Benar. Nah, mungkin dia barter, mungkin Bisa jadi. barter kuping gajah Bisa sama jadi. rempah sama pete, oh bukan Sama pete, bukan jengkol. rempah, sama jengkol, sama apa namanya itu yang buat sakit gigi itu, buat bumbu apa sih namanya? Kunyit. Cengkeh, ya. gitu. Merica, Benar. gitu kan Indonesia tempatnya. Kaya, Mungkin kaya dengan di- rempah-rempah. dari zaman kerajaan, karena kan saya kan orang kerajaan ya. Kerajaan Lutung Kasar. Jadi mungkin enggak, memang iya, kayak misalnya bangun masjid, nama di kampung aku gitu. Bangun masjid misalnya apanya gitu, ukiran-ukirannya dibawa dari luar. Benar. Ada barteran pastinya. Pasti Bu. Kerjasama antara kerajaan dengan kerajaan. Apalagi kalau Bagaimana udah Anda dengan kerajaan Cipanas? kalau udah saling dekat, Bu. Kayak sekarang ini ya, kayak saya udah punya temen tukeran pohon Iya, betul, gitu, kayak betul, gitu. betul. Zaman dulu juga gitu. Betul.
kayak salah satu informasi dari temen aku Iya, ya. gitu. Aku kan lagi mengejar-ngejar spesies dari yang belum beredar di dunia maya dan dunia sekitarnya adalah dari satu negara, dari hutan. Dia nggak mau dibeli, jadi maunya barter. Gitu. Itu lebih enak ya, ketemu Lebih kayak enak, gitu ya. Jadi lebih memang enak. tidak money oriented, tapi memang pencinta tanaman. Asli bener Bu. Iya kan? Asli. Itu aja dia minta kayak biji-biji atau tanaman-tanaman dari Indonesia, anthurium juga. Padahal kan dia hutannya di sana. Bener. Tapi dia tetap mintanya dari sini. Kasarnya Habitatnya. memang ada sesuatu yang menarik dari Di hybrid Indonesia. Benar. Benar kan, walaupun Bener. yang punya spesies loh Iya. minta barter sama kita. Benar. Artinya kan ada kehebatan di Indonesia yang ya Yang hybridnya berarti mereka diakui. benar Gitu. mengakui bahwa hybrid Indonesia. Jadi marilah sama-sama kita support para Benar. penyelang-penyelang Indonesia ini. Kita udah lihat karya-karya dari bentar. Ini apa? Ini kebilang mutasi Bu. Ini apa silangan Predator radiatum X macrolobium. Predator radiatum X macrolobium. Iya. Bisa dibilang dia mirip-mirip. Aku nggak bilang itu dia ya. Bisa dibilang mirip Iya. Delta Ya. Force. Tapi ini bukan Delta Force. Kalau Bukan. Delta Force itu katanya silangan dari Predator radiatum X clarinervium. Ya. Tapi ini Predator radiatum X macrolobium. Itu gedenya ada Bu. Kita lihat gedenya yang sudah akan berangkat menuju ruang angkasa. Nih. Backlight kah? Kalau backlight kita angkut saja. Akang yang pegang Kang. Backlight di situ. Ini Kang, yang ini Kang. Dia bener-bener ini ya, Iya. set rata gitu ya. Ini daun tuanya juga tuh. Ini daun tua ya. Daun tua. Daun Bukan virus, bukan daun tua dan tuanya. lelah. Tuh, cakep. Oke, kita kembalikan dia ke habitatnya. Ada lagi yang mau kita bahas? Sudah cukup? Cukup. Sudah cukup. Kang Hendra lelah diajak ngobrol terus. Oke teman-teman, aku ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa terus dukung keluarga LS dengan cara like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru yang kami upload. Dan jangan lupa terus support para penyelang Indonesia, hybrid Indonesia dengan cara membelinya. Dan buat teman-teman yang kurang paham dengan ID khususnya penjual ya, penjual yang mungkin tukang pola apa segala macam, karena banyak banget terjadi seperti itu. Kalau misalnya memang no ID, lebih baik dibilang no ID, karena jangan bawa-bawa merek dari penyilang. Nama pasarnya penyilang, karena apa? Itu yang harus kita jaga, kita support mereka dengan cara itu. Karena memang kemarin juga ada pameran di Floy ya, yang di JCC itu ada Menteri Pertanian datang ke sana. Pemasukan Indonesia dari tanaman hias ini berapa puluh triliun. Ya, artinya itu adalah devisa buat negara kita. Mari sama-sama kita dukung penyilang hybrid dari Indonesia untuk negara kita semakin maju. Iya. Betul begitu? Betul. Kang, oke. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.